Pada kesempatan ini, firman Tuhan saya akan sampaikan dengan tema bersyukur kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Banyak orang memiliki pemahaman yang salah bahwa yang dipanggil oleh Allah untuk melayani hanya berlaku bagi mereka yang memiliki jabatan gerejawi seperti pendeta, penatua, diaken. Tetapi pemahaman yang demikian tidak benar. Firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Yesus sendiri berkata bahwa dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita tidak diselamatkan karena melayani, tetapi kita diselamatkan untuk melayani. Sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama manusia, sudah seharusnya kita menanggapi panggilan Tuhan itu. Kita menyambut panggilan Tuhan itu dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan menyerahkan diri sebagai hamba yang melayani dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 6 ayat 16-17, firman Tuhan berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran." Firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui bahwa apabila seseorang menyerahkan diri kepada orang lain untuk menjadi hamba kepada orang itu, maka dia harus mentaati tuannya dalam segala hal. Kalau tuannya itu adalah dosa, maka dia mentaati tuannya di dalam berbuat dosa yang memimpin kepada kematian. Tetapi sebaliknya, kalau kita menghambakan diri kita kepada Yesus Kristus, Dia Tuhan kita, maka sebagai hamba kita memperhambakan diri untuk melayani dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Dan ketaatan kita kepada Tuhan di dalam melayani, itulah yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran yang menghidupkan dan yang memerdekakan kita dari dosa, dari maut, dari neraka, dari kuasa setan, dari kuasa-kuasa kegelapan. Ayat yang ke-17 berkata, "Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu." Kita mempunyai sikap yang sama seperti halnya Paulus ketika dia menyatakan hal ini kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa kita dilimpahi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kenyataannya, kita semua sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita adalah hamba dosa yang menghambakan diri kepada dosa dan mengikuti semua keinginan berdosa itu yang membawa kepada kematian. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, oleh karena dengan segenap hati kita telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kita, yaitu pengajaran firman Tuhan yang menyatakan kepada kita tentang kelepasan yang kita miliki di dalam Yesus, tentang kemerdekaan yang kita miliki di dalam Yesus. Dan karena kemerdekaan yang kita miliki dalam Yesus Kristus, maka kita tidak mempergunakan lagi kesempatan yang kita miliki dalam kemerdekaan untuk berbuat dosa, tetapi kita menyerahkan diri kita sebagai hamba yang melayani dalam ketaatan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Ketika kita menanggapi panggilan Tuhan untuk melayani, kita serahkan hidup kita untuk mentaati Dia, supaya apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Orang lain diberkati melalui pelayanan, melalui kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan kepada mereka. Karena kita pun telah mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kemerdekaan yang kita miliki, kita tidak gunakan lagi sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kita pakai untuk melayani Tuhan, melayani sesama, melayani lebih sungguh, melayani dengan ketulusan, melayani dengan suatu sikap yang menghormati dan menghargai Kristus sebagai Sang Tuhan. Dan dalam pelayanan yang kita lakukan kepadanya dan kepada sesama kita, kita lakukan itu dengan penuh penundukan diri kepada Tuhan dalam ketaatan yang memimpin kita ke dalam kehidupan dan kebenaran. Kita harus bersyukur karena kita sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan dosa oleh Kristus untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Galatia 5 ayat 1 berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita.
Kemerdekaan yang Yesus sudah lakukan bagi kita di atas kayu salib, itu bukan suatu kemerdekaan yang setengah-setengah, atau kemerdekaan yang hanya isapan jempol. Kemerdekaan yang Yesus kerjakan bagi kita di kayu salib, itu suatu kenyataan yang sungguh-sungguh yang dapat kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sebagai orang yang merdeka, Tuhan mengatakan agar kita berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Karena Kristus telah membebaskan kita dari kuk perhambaan dosa itu, maka dengan penuh sukacita kita menyerahkan diri kita untuk melayani Dia dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita semua sudah dimerdekakan dari dosa, dari kuasa setan, dari kutuk hukum Taurat, karena Kristus telah bersedia menjadi kutuk karena kita dengan mati tergantung di kayu salib. Seharusnya kitalah yang ada di sana, tapi Yesus Kristus Tuhan kita, Dia rela menggantikan tempat kita supaya kita yang percaya, kita dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran, di mana dengan penuh ketaatan kita memperhambakan diri kita kepada Yesus sebagai Sang Tuhan kita untuk melakukan kebenaran dalam melayani Dia dan dalam melayani sesama kita manusia. Kita bersyukur menanggapi panggilan Tuhan untuk melayani karena terdorong oleh mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Sehebat apapun pelayanan yang kita lakukan, dengan karunia, dengan talenta yang begitu hebat, kalau semua yang kita jalankan itu hanya untuk mencari pujian, hanya untuk mencari nama bagi diri kita sendiri, hanya untuk mencari penghargaan bagi diri kita sendiri, maka semua pelayanan yang seperti itu tidak memiliki manfaat apapun di hadapan Tuhan. Mungkin itu berkesan untuk manusia yang kita layani, tetapi sesungguhnya kalau semua yang kita lakukan hanya untuk mencari pujian bagi diri kita dan tidak didorong oleh karena kita mengasihi Tuhan dan sesama, semua yang kita lakukan itu sia-sia. Karena itu firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jika saya oleh karena kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya menguasai berbagai bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, dan dengan bahasa-bahasa yang saya kuasai itu, saya gunakan itu untuk memberitakan Injil. Orang mendengar Injil dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pemberitaan saya. Orang mengagumi pelayanan yang saya lakukan. Tetapi jika semua yang saya lakukan itu bukan karena mengasihi Tuhan, bukan karena mengasihi sesama, saya melakukan itu terdorong oleh karena kerinduan untuk mendapat pujian dan mendapatkan karunia yang sehebat itu dari Tuhan, saya memamerkan kemampuan kehebatan saya, maka manusia mungkin terkagum-kagum dengan semua yang saya lakukan. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau itu dilakukan tanpa kasih, maka hidup saya sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saya memiliki karunia bernubuat, karunia pengetahuan yang membuat saya bisa mengetahui segala rahasia. Orang terkagum-kagum dengan pelayanan seperti itu. Saya mempunyai iman yang sempurna dan dapat berkata kepada gunung untuk berpindah, dan memang terjadi. Orang mengagumi pelayanan dan karunia yang dasar seperti itu yang saya lakukan. Tetapi ketika ini semua saya lakukan hanya untuk mencari pujian dan bagi diri saya, maka semua pelayanan yang saya lakukan tanpa kasih, sehebat apapun dan mengesankan yang begitu dasar, begitu hebat dalam pandangan dan penilaian orang lain, semua pelayanan yang saya lakukan tidak memiliki arti apa-apa, tidak berguna sama sekali di hadapan Tuhan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Bayangkan Bapak Ibu, saya begitu berkorban sampai membagikan segala sesuatu yang saya miliki, bahkan rela untuk dibakar. Sepertinya ini sesuatu pengorbanan yang menuntut harga yang begitu mahal. Tapi ketika saya melakukan ini semua tanpa kasih, firman Tuhan berkata sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Untuk itu, kita yang menyadari panggilan Tuhan bagi kita untuk melayani Dia dan melayani sesama kita, mari kita meresponi panggilan Tuhan untuk melayani dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan pelayanan yang kita jalankan itu harus didorong oleh karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya percaya pelayanan yang demikian akan menjadi suatu pelayanan yang sangat-sangat berarti kalau kita jalankan itu dengan didorong oleh kasih kepada Tuhan yang sudah memanggil kita untuk melayani Dia dan melayani sesama. Dengan demikian, kita akan semakin bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita
melayani dia sampai dia datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita.